air, berarti aman insya Allah. Atau misalnya kita lihat di sini basah atau enggak. Kalau di sini enggak airnya enggak, di sini enggak banyak, berarti insya Allah aman. Kadar airnya sedikit. Tapi kalau misalnya diperus masih netes-netes itu perlu ada tambahan. Atau misalnya bisa yang saya belum kasih tahu tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Lentera Desa. Hari ini kegiatan saya akan membuat silase, silase dari berbagai macam jenis, Ada daun singkong karet, kemudian ada daun pisang, sama rumput odot. Jadi ada 3. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa bagusnya ternak itu makan minimal ada 3 atau 4 jenis dedaunan atau hijauan gitu ya. Jadi ada daun-daunan, kemudian ada rumput, kemudian ada legum, Yang penting ada 3 jenis atau 4 jenis. Sudah saya jelaskan juga apa bedanya daun sama rumput gitu ya. Perbedaan mana jenisnya gitu ya. Perbedaannya apa daun sama rumput, cara membedakannya seperti apa sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, yang menarik di sini adalah saya membuat silase ini dengan dana atau biaya atau modal itu minim sekali, teman-teman. Karena apa? Karena bahan-bahan yang saya dapatkan ini didapatkan secara gratis ya. Jadi limbah pertanian atau bahkan tanaman yang dianggap tidak berguna, jadi kita bisa manfaatkan itu. Salah satunya kemarin saya dapat daun pisang, daun pisang tetangga bersih daun pisang itu yang tua-tua atau yang muda-muda itu kan biasanya kalau misalnya daun pisang terlalu banyak daunnya itu semakin berat dia, makanya biasanya dibersihkan atau misalnya dikurangin daun-daunnya. Daun-daunnya itu saya dikasih. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada daun singkong karet, atau SP gitu ya. Mayoritas orang-orang sini menganggap bahwa daun singkong karet ini berbahaya untuk kambing untuk ternak gitu. Jadi mereka tidak berani untuk memberikan kepada ternaknya. Akhirnya yaudah, itu keuntungan saya. Beruntung. Barangkali di tempat teman-teman juga sama seperti itu. Berbahagialah. Beruntunglah gitu ya. Karena melimpah sekali pakannya itu ya. Kemudian saya metik sendiri itu odot. Odot buat campuran. Jadi ada 3 jenis. Sebenarnya ada 4 jenis tapi nggak terlalu banyak untuk kaliandranya atau jenis legumnya, tapi nggak masalah. Nah, setelah dicacah seperti ini setelah semuanya dicacah, dipotong-potong menggunakan mesin atau misalnya menggunakan manual, monggo teman-teman ya. Kalau misalnya mungkin jumlahnya banyak pasti capek kalau misalnya pakai manual, tapi kalau misalnya sedikit nggak masalah gitu. Bertahap teman-teman ya. Kalau misalnya ternak itu bertahap, jangan terobsesi nanti harus punya ini dulu, nggak, bertahap aja ya. Pertama kambingnya pakannya dulu, kemudian kandang, kemudian ternaknya atau kambingnya atau dombanya, baru misalnya bisa tambah-tambahan, misalnya ditambahin dengan mesin cacah, kemudian ada peralatan-peralatan atau obat-obatan yang sekiranya dibutuhkan. Nanti sambil berjalan itu teman-teman bakal ngerasa ini ada sesuatu yang dibutuhkan gitu teman-teman ya. Nah, karena saya memang waktunya kurang buat setiap hari ngarit gitu ya. Jadi disambi ada kegiatan lain, jadi kita lebih ringan itu kalau misalnya ada silase jadi ketika libur kita ngarit Ini kemarin itu ada 6 gulung atau berapa gulung itu, sama daun pisangnya banyak banget teman-teman. Sayang banget kalau misalnya dibuang. Biasanya kalau di sini dibuang udah dibiarkan busuk,
tapi kita manfaatkan teman-teman ya. Jadi kita campurkan buat silase ini. Nah lanjut, untuk pembuatan silase ini setelah dicacah atau setelah dipotong-potong seperti ini, teman-teman bisa masukkan ke dalam tong ini ya. Di tong ini teman-teman bisa menggunakan tong ukuran ini 120, 160 atau 200, bahkan bisa menggunakan plastik atau misalnya bisa menggunakan media yang lain ya. Itu bebas, terserah teman-teman ya. Yang penting kedap udara, jangan sampai ada udara yang masuk. Kalau misalnya ada udara yang masuk pasti akan gagal atau busuk kayak gitu teman-teman ya. Tapi alhamdulillah sih beberapa kali membuat silase alhamdulillah selalu berhasil kayak gitu. Nah untuk lebih bagusnya lagi teman-teman bisa menggunakan atau menambahkan bahan-bahan kering seperti bekatul, konsentrat atau misalnya yang lain, supaya apa? Supaya meresap dari kadar air itu ya. Nah untuk apa namanya, pemberiannya waktunya berapa lama? Ini nggak harus lama-lama teman-teman, nggak harus lama-lama sebenarnya. Saya sempat kemarin itu kita cacah kayak gini teman-teman ya, kita cacah kayak gini, terus sebagian saya taruh di plastik, sebagian lagi saya biarkan ya numpuk kayak gini. Apa yang terjadi teman-teman? Keesokan harinya ya, keesokan harinya nggak sampai 2 hari, nggak sampai 2 hari ya, itu yang dibuat apa namanya, yang numpuk kayak gini tuh udah dikasihkan ke domba itu udah nggak mau teman-teman. Soalnya apa? Dia sudah mulai apa namanya, proses pembusukan ya gitu. Tapi yang saya taruh di plastik baru beberapa hari, 2 hari itu udah bau wangi teman-teman. Jadi nggak masalah teman-teman mau ngasih berapa waktunya, nggak harus 1 bulan 3 bulan, kelamaan teman-teman ya. Jadi nanti ini taruh masukkan ke tong ini ya. Kalau misalnya kenapa saya milih tong yang 120, karena saya membuatnya sendiri teman-teman. Kalau misalnya membuat ya ada 2 atau 3 orang mungkin bisa menggunakan tong ukuran 120 ya. Soalnya apa yang bikin masalah? Memadatkannya. Madetinnya itu harus naik ke sini ya, harus masuk ke dalam tong ini ya. Kita masuk ke dalam tong buat memadatkan si ini ya, biar lebih padat dan kedap udara kayak gitu teman-teman. Nah masuk ke inti lagi teman-teman, silakan cari dedaunan-daunan yang sekiranya mungkin orang-orang di sekitar teman-teman dianggap liar ya gitu ya. Nah kemarin dapat singkong karet pun sama, itu kan kemarin dapat itu daun pisang, itu kan dikasih kayak gitu ya, udah tumpuk-tumpukan itu ada 3 gulung ya kalau misalnya digulung kayak gitu ya. Nah untuk singkong karetnya itu dikasih juga, itu diminta buat udah dipetikin aja itu ya, nggak berani kayak gitu kalau misalnya dikasihkan ke ternaknya ya gitu. Nah kenapa bisa, menurut apa namanya, bukan dari saya pribadi tapi pengetahuan saya yang saya dapatkan dari guru-guru saya ya dalam peternakan itu, yang penting ada 3 jenis ya. Singkong karet ini nggak masalah kalau misalnya dikasihkan ke ternak, yang penting jangan semuanya, jangan full singkong karet. Yang penting ada apa namanya, ada di mix lah ya, di mix, dicampur dengan yang jenis-jenisan tadi itu ya, jenis-jenis yang 4 apa namanya, 4 jenis. Nah ini ada ya kurang lebih ada 4 jenis. Kalau misalnya ditambah dengan apa namanya, bekatul atau misalnya bahan kering, itu udah lebih sempurna lagi kayak gitu teman-teman. Nah mungkin gitu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, untuk silakan subscribe terlebih dahulu ya. Yang baru datang, terima kasih sudah menonton video ini. Oh ya itu lagi teman-teman, jadi problem seorang peternak itu ya di sini, terutama ya di saya itu masalah ngaritnya. Semakin banyak ternaknya itu khawatir untuk ngaritnya gimana gitu. Nah ini salah satunya kok solusi buat teman-teman kalau misalnya ada kegiatan lain, ada pekerjaan lain, bisa menggunakan silase ini teman-teman. Jadi minim apa namanya, memaksimal apa namanya ya, meminimalisir waktu lah ya. Jadi waktunya itu enggak digunakan untuk ternak aja kayak gitu teman-teman ya. Nah ini
nanti bisa dilihat apa namanya cara pembuatannya ya. Yang penting tadi udah ada ya teorinya, udah saya sampaikan, caranya udah saya sampaikan, tinggal teman-teman bisa lihat prakteknya. Oke, selanjutnya kita praktek ya, coba ya. Jadi ini kan udah dicacah teman-teman, udah dicacah, terus nanti kita aduk lagi nih biar merata ya. Jadi sifat si odot itu dia apa, kadar airnya terlalu tinggi teman-teman ya. Kalau misalnya nggak dicampur berarti otomatis harus ada yang apa namanya ya, peresap kadar air itu ya, salah satunya yaitu konsentrat tadi gitu. Nah karena ini udah ada daun pisang ya, terus ada daun singkong karet, jadi kita nggak perlu pakai itu, kita ini kan aja karena campur. Habis itu kita padatkan dalam tong sini, setelah itu kita tunggu gitu ya teman-teman ya. Ini agak ribet teman-teman, mohon maaf berantakan sekali teman-teman ya, karena tempatnya sedikit apa namanya, bukan sedikit, sempit ya gitu ya, tempatnya sempit. Terus ini juga kameramennya yang juga amatir. Ternaknya belum seberapa, tapi kita mulai dari yang kecil-kecil dulu teman-teman. Nanti kalau misalnya udah besar kita doain teman-teman, kalau udah besar kita kan udah tahu ya sela-selanya, oh ya ketika sakit atau misalnya ketersediaan pakan itu butuh berapa ya. Nah, langsung aja teman-teman kita masukkan dalam tong sini. Nah buat ngetahui teman-teman, ini penting buat gimana caranya tahu kadar airnya sedikit. Ini kalau misalnya kadar airnya sedikit kayak gini teman-teman, diperes itu nggak keluar air, berarti aman insya Allah. Atau misalnya kita lihat di sini basah atau enggak, kalau di sini nggak apa namanya airnya nggak, di sini nggak banyak, berarti insya Allah aman, kadar airnya sedikit. Tapi kalau misalnya diperes masih netes-netes itu perlu ada tambahan. Atau misalnya oh ya bisa yang saya belum kasih tahu tadi, setelah pemangkasan terutama odot itu tadi ya, buat odot itu tadi setelah dipetik itu jangan langsung dicacah atau jangan langsung difermentasikan, itu harus dilayukan terlebih dahulu. Nah kebetulan kemarin setengah hari itu nggak hujan, jadi lumayan itu buat apa namanya mengurangi kadar air dari si odot itu teman-teman. Jadi ini udah kita keringkan ya, udah kita keringkan baru kita cacah. Nah, saya pakai mesin multifungsi teman-teman, multifungsi ya. Jadi walaupun kontroversinya masih banyak ya, ada yang bilang nggak bagus pakai mesin multifungsi, tapi adanya ini udah kita beli, mau gimana lagi ya. Yang penting itu teman-teman, kuncinya adalah kadar air dan kedap udaranya sama kepadatan ini ya. Oke, ini kan cara pemadatannya gimana teman-teman? Kita injak aja langsung teman-teman. Mungkin agak kesana lagi. Oke, kita injak teman-teman. Kita padatkan. Nah, ini nih membutuhkan apa namanya? Butuh 2 orang buat bikin silasu kayak gini teman-teman. Jadi kenapa saya pakainya yang 160 karena agak ribet naik turunnya. Nah, setelah kita padatkan baru kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi. Kalau misalnya ada bekatul bisa ditaburi bekatul atau misalnya konsentrat gitu. Nah, sini. Setelah dipastikan sudah padat, ya sudah padat, tidak ada rongga, tidak ada udara yang masuk, ya, baru bisa kita
tutup ya, kita tutup, dipastikan juga ada klepnya itu teman-teman ya, supaya lebih ini lagi. Nah, setelah kita tutup ini ya, kita klep, kemudian kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari ya, tidak terkena sinar matahari. Terus kalau bisa kita penyimpanannya secara terbalik, jadi tutupnya ada di bawah, supaya apa, air yang ada di rumput ini misalnya itu langsung meresap di bawah kayak gitu. Kalau misalnya pakai bekatul, kita uri-uri bekatul ini, kita kasih bekatul kita di atasnya ya, supaya kadar airnya tidak terlalu banyak. Tapi karena ini nggak pakai bekatul atau nggak pakai konsentrat, sudah kayak gini aja, mudah-mudahan jadi. Itu teman-teman, selamat mencoba, terima kasih udah nonton video saya, jangan lupa subscribe. Selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil, dan mudah-mudahan ternak teman-teman, peternakan teman-teman, peliharaan teman-teman sehat semuanya. Salam sukses, salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.